Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk istiqomah berpegang teguh dengan akidah salaf ashabil hadis, untuk kita konsisten di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan kajian Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari yang wafat tahun 329 Hijriah. Dicetakan kitab yang ada di hadapan ana halaman 87 poin 86. Halaman 87 poin 86. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa'lam anna salatal faridati khamsu salawatin. Ketahuilah, sesungguhnya salat yang wajib dalam sehari semalam itu ada 5 salat. La yuzadu fihin, tidak boleh menambah dari 5 salat yang wajib tersebut sehari semalam. Salat yang wajib. Wala yunqasu fi mawaqitiha, dan tidak boleh dikurangi dari waktu-waktunya. Wa fi safari rak'atani ilal maghrib, dan salat ketika safar 2 rakaat qashar, kecuali salat maghrib tetap 3 rakaat. Faman qala aktsara min khamsin faqad ibtada'a. Barang siapa mengatakan salat wajib sehari semalam lebih dari 5 waktu, maka dia telah berkata bid'ah, berbuat bid'ah. Wa man qala aqalla min khamsin faqad ibtada'. Demikian pula barang siapa mengatakan salat yang wajib sehari semalam itu kurang dari 5 waktu, maka dia telah berkata bid'ah. La yaqbalullahu syai'an minha, tidak akan Allah terima darinya sesuatu bid'ah tersebut illa liwaqtiha, kecuali pada
waktunya. Illa an yakuna nisyanan, kecuali kalau orang itu lupa. Fa innahu ma'dzurun ya'ti biha idza dzakaraha. Kalau orang itu lupa sholat yang wajib tadi, maka dia diberikan udzur dan dia wajib menunaikannya ketika sudah ingat. Au yakunu musafiran, atau dia sedang safar atau dia musafir, fayajma'u baina shalatain insya'a, maka dia menjamakan dua waktu salat jika dia mau. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-86 ini berkaitan dengan salah satu rukun Islam, yaitu salat, yang merupakan rukun kedua, rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang paling mulia setelah dua kalimat syahadat. Meskipun secara asal ini pembahasan masalah fikih, namun seperti yang sudah pernah kita lewati dari pembahasan kitab Syarhus Sunnah ini, dalam kitab-kitab akidah ada sebagian pembahasan tentang masalah fikih. Ya, di antaranya dalam kitab Syarhus Sunnah, terutama di poin 40 ya, sampai poin ke-44, yaitu disebutkan masalah rajam, masalah membasuh al-khuffain, sepatu ketika berwudu, bertoharah, mengqashar salat, dan puasa dikala safar, serta salat ya dengan memakai celana misalnya. Ini semuanya pembahasan-pembahasan fikih secara asal. Ya. Namun kenapa para ulama mencantumkan dalam kitab-kitab al-aqidah? Ini ada tujuannya, ada maksudnya. Ya. Di antaranya kata para ulama, yang pertama tujuannya untuk membedakan diri dengan ahli al-bidah, untuk membantah ahli bidah yang mereka memiliki keyakinan-keyakinan sesat menyimpang tentang pembahasan fikih tersebut. Ya. Kemudian yang kedua tujuannya menampakkan sunnah Rasulullah SAW, untuk menyebarkan sunnah Rasulullah SAW tentang pembahasan fikih tadi. Yang pertama membantah bid'ah dan alil bid'ah. Ya. Contoh misalnya masalah al-mas'u al-khuffain tadi. Dan ini yang paling banyak ditulis dalam kitab-kitab akidah. Membasuh al-khuffain, dua sepatu ketika berwudu. Ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab akidah untuk membantah khususnya kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Nasir Al-Marwazi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya pembahasan ini diselisihi oleh kelompok Syiah Rafidhah dan diingkari oleh Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Demikian pula Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan waqad ajma'a man yu'taddu fil ijma' ala jawazil mas'i alal khuffain. Telah sepakat para ulama tentang bolehnya membasuh kedua sepatu ketika berwudu. Wa innama angkarathu ar-rafidhah wal khawarij wa la yu'taddu bi khilafihim. Namun pembahasan ini, permasalahan ini diingkari, diselisihi oleh kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Khawarij, dan tidak perlu ditoleh lagi penyelisihan, penyimpangan mereka tersebut. Ini salah satu tujuan para ulama mencantumkan pembahasan fikih dalam kitab akidah. Salah satu tujuannya membantah ahli bid'ah, membantah kebid'ahan, ya, untuk ahli sunnah tampil beda dari ahli bid'ah tersebut. Yang kedua tadi untuk menampakkan sunnah Rasulullah SAW, membantah bid'ah, menghidupkan sunnah, menyebarkan sunnah Rasulullah SAW dalam masalah fikih tersebut. Kemudian yang ketiga di antara
hikmah atau manfaat tujuan mencantumkan pembahasan-pembahasan fikih dalam masalah akidah untuk menunjukkan wasatiyati ahli sunnah, menunjukkan pertengahannya ahli sunnah di antara kelompok yang ekstrim kanan dan yang ekstrim kiri. Ya, seperti dalam pembahasan tadi, ada kelompok mungkin yang mengatakan ada sholat wajib sehari semalam lebih dari 5 waktu. Ada pula yang mengurangi. Ahlus sunnah pertengahan mengatakan sholat yang wajib sehari semalam itu hanya 5 waktu. Ya. Kemudian di antara faedah atau manfaat tujuan membahas pembahasan fikih, ya secara asal fikih, namun dicantumkan dalam kitab-kitab akidah, di antara tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwasanya udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Masalah akidah dan juga masalah al-ibadah, masalah al-amaliyah. Ya. Ini beberapa tujuan hikmah dicantumkannya pembahasan-pembahasan fikih dalam kitab akidah. Wallahu ta'ala alam. Saya ulangi lagi ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah salat wajib yaitu dalam sehari semalam ada 5 waktu. Ya, karena mungkin ada yang bertanya, kan ada salat wajib selain itu, di antaranya sholat Idul Fitri, Idul Adha, menurut pendapat yang rajih. Kita katakan ya, cuma pembahasan kita ini masalah sholat wajib dalam sehari semalam. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha kan setahun sekali. Pembahasan kita sholat wajib sehari semalam itu hanya 5 waktu. Insya Allah sudah paham semuanya, subuh, duhur, asar, maghrib, dan al-isya. Ya, sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diutus ke negeri Yaman, Rasulullah SAW bersabda, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'u ilai syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman, maka jadikanlah dakwamu pertama kali tentang kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan ini salah satu dalil wajibnya memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Ini yang diajarkan Rasul kepada para sahabat beliau untuk memprioritaskan dakwah tauhid. Maka yang tidak mau memprioritaskan dakwah tauhid atau yang meremehkan, menyinyiri prioritas dakwah tauhid, maka menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, merusak manhaj dakwanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum annallaha iftarada alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka beritahukan kepada mereka, Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Ini yang diucapkan oleh Imam Barbahari, ketahuilah sholat faridah itu 5 sholawat, ada 5 waktu. La yuzadu fihinna, tidak boleh ditambah-tambahi, wala yungkos, tidak boleh dikurang-kurangi. Karena Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Demikian pula kita ingat kisah Isra wal Mi'raj, ketika Rasul diwajibkan pertama kali untuk melaksanakan sholat, yaitu 5 waktu sehari semalam. Awalnya 50 kali, akan tapi sampai terakhir diringankan menjadi 5 waktu sholat sehari semalam. Namun pahalanya 50 kali lipat, atau 50 kali, atau 50 pahalanya. 5 waktu namun 50
pahala, karena satu ya kebaikan dilipatkan menjadi 10. Ya, ini sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang salat 5 waktu sehari semalam, tidak boleh ditambah-tambahi. Itu bid'ah, ya. Wala yungqas fi mawaqitiha, tidak boleh dikurangi pula. Ya. Kalau mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan ayat ini untuk membantah kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah dalam surat Al-Isra. Karena kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah memiliki keyakinan salat sehari semalam yang wajib cuma 3 waktu saja. Mereka berdalil dengan firman Allah surat Al-Isra, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikanlah salat ketika matahari sudah tergelincir sampai malam yang gelap atau sampai kegelapan malam, dan salat fajar Quran al-fajri. Kata mereka dalam Al-Quran cuma ada 3 waktu saja. Ini syubhannya kelompok Syiah Rafidhah. Dan ini wallahu alam salah satu hikmah tadi kenapa dicantumkan pembahasan ini. Yaitu diantaranya untuk membantah kelompok Syiah Rafidhah yang mereka memiliki keyakinan salat wajib sehari semalam itu cuma 3 waktu. Yaitu kata mereka waktu duhur dengan dalil tadi salat atau dirikanlah salat ketika tergelincir matahari. Kata mereka ini salat waktunya salat duhur, mereka jamak dengan asar. Duhur asar mereka jamak dalam satu waktu, terus setiap hari. Kemudian ila ghasaqil lail sampai kegelapan malam, yaitu mereka jamak maghrib dan isya, terus setiap hari demikian. Dan salat fajar, salat subuh kata mereka. Ini ajaran kelompok Syiah Rafidhah yang sesat dan menyesatkan. Kata mereka waktu salat wajib sehari semalam cuma waktu duhur, waktu maghrib, dan waktu subuh. Maka dibantah oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama dari segi ayat itu sendiri. Kata sebagai ulama tafsir, ayat itu berbunyi aqimis salata, dirikanlah salat liduluki samsi, ketika sudah tergelincir matahari waktu duhur, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya waktu malam. Berarti di situ waktunya sekali lagi antara tergelincir matahari sampai gelapnya malam, itu waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu al-isya. Dan juga Quran al-fajr. Ada 5 waktu sebetulnya. Cuma itulah pemahaman sesat kelompok Syiah Rafidhah. Apalagi ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW tentang waktu sholat. Dan ini bisa dilihat dalam kitab-kitab hadis tentang sholat, kitab-kitab fikih juga tentang masalah waktu-waktu sholat. Dan ini juga menunjukkan Al-Quran butuh kepada sunnah Rasulullah SAW, terutama tentang perincian bagaimana sholat. Demikian pula tentang waktu sholat dengan jelas dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Ini juga bantahan kepada Al-Qur'ani yang mereka mengatakan cukup hanya Al-Quran saja. Kita katakan dusta. Kalau kalian mengikuti Al-Quran, wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena Al-Quran sendiri mewajibkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Wa ma'atakum rasulu fakhudu. Apa yang Rasul ajarkan, ambillah. Pegangilah, amalkanlah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atillaha wa atir rasul walil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Sekali lagi, ini bantahan kepada kelompok Syiah Rafidhah yang mengatakan sholat yang wajib sehari semalam cuma 3 kali kata mereka. Ini sekali lagi bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wa fis safar rakaatan, dan ketika safar dikosor menjadi 2 rakaat. Ini sudah kita sekali lagi pernah bahas di poin tadi, Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala,
Di poin 42, wa taksirus sholati fis safri sunnatun. Mengqashar waktu salat, mengqashar salat ya, ketika safar itu sunnah. Ini salah satu hikmahnya tadi, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ketika orang itu salat sendirian ketika safar, maka disunahkan untuk dia mengqasharnya. Ya, kalau qashar itu identik dengan safar. Ya, tidak boleh mengqashar ketika dia bukan musafir. Ya. Sekali lagi itu sunnah Rasulullah SAW, dan dalilnya ada dalam Al-Quran Karim. Allah mengatakan, wa idza daraftum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Apabila kalian musafir, berpergian di atas muka bumi ini, maka tidak mengapa untuk kalian mengqashar salat. Dan Rasul mengatakan, hiya shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqataha. Itu adalah sedekah yang Allah bersedekah dengannya, maka terimalah. Ya, ini keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi al-musafir untuk mengqashar salat ya, 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Ilal maghrib, kecuali waktu maghrib ya, tidak boleh diqashar ya. Demikian pula dengan waktu atau dengan salat subuh, salat fajar, duhur, asar, al-isya boleh diqashar menjadi 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, faman qala aktsar min khamsin faqad ibtada. Barang siapa yang mengatakan salat wajib sehari semalam lebih dari 5 waktu, maka dia telah melakukan kebid'ahan, berkata atau memiliki keyakinan yang bid'ah. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Islam sudah sempurna. Tidak boleh ditambah-tambahi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Karena hal-hal yang baru dalam urusan agama, yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ya, ini dalam semua urusan agama, di antaranya masalah tadi salat sehari semalam yang wajib cuma 5, yang meyakini lebih dari itu, maka itu adalah keyakinan yang bid'ah, perbuatan yang bid'ah, ucapan yang bid'ah. Dan tidak ada bid'ah hasanah dalam urusan agama. Karena Rasul sendiri mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Dan ini yang juga dipahami oleh para ulama as-salafus saleh, di antaranya Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa berbuat kebid'ahan dan dia meyakini itu bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Karena Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Allah sudah mengatakan Islam sudah sempurna. Kalau ada yang menambah-nambahi ajaran baru dan dianggap itu baik, berarti seolah-olah dia menuduh Rasul itu menyembunyikan ajaran yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Malik mengatakan dalam penutupan ucapannya tadi, fama lam yakun yauma idin dinan fala yakun yauma dina. Apa yang tidak dianggap agama di zaman Rasul, di zaman para sahabat Rasul, maka sampai kapanpun bukan termasuk ajaran Islam, namun itu adalah bid'ah. Nah, demikian pula wa man qala aqalla min khamsin faqad ibtada. Barang siapa mengatakan salat wajib sehari semalam kurang dari 5 waktu, maka itu juga ucapan yang bid'ah, keyakinan yang bid'ah, perbuatan yang bid'ah. Ya, seperti tadi perbuatan kelompok Syiah Rafidhah atau keyakinan kelompok Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwasanya salat wajib sehari semalam cuma 3 waktu. Ini sekali lagi ucapan, keyakinan dan perbuatan yang bid'ah. La yaqbalullahu syai'an minha, tidak akan Allah terima kebid'ahan
mereka tersebut. Illa liwaktiha, kecuali kalau mereka melaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan waktu-waktunya. Karena ini sudah paten. Waktu subuh itu kapan, zuhur kapan, asar kapan, maghrib dan isya. Ini semuanya sudah dipatenkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Allah berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah dipatenkan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan itu dikembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW tentang perinciannya. Illa an yakuna nisyanan. Salat itu pada waktunya. Kecuali kalau orang itu lupa. Atau orang itu tertidur. Dan itu ya nggak terus-terusan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Man nama an salatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau kelupaan salatnya, maka hendaklah dia melaksanakannya saat dia ingat. Meskipun sudah agak lama misalnya. Misalnya mungkin kemarin dia lupa sholat duhur. Karena mungkin banyak kesibukan dan tidak biasanya dia lupa. Mungkin sudah istilahnya blank atau ada error. Maka mungkin dia kelupaan. Baru ingat misalnya sekarang. Misalnya. Oh iya, kemarin saya kelupaan sholat, maka apa? Langsung dilakukan sholat tersebut meskipun bukan di waktu duhur. Tidak ada masalah. Fal yusalliha idza dzakara. Fa innahu ma'dzur. Dia diberikan uzur, namanya manusia. Ada kelupaannya. Fa innahu ma'dzur ya'ti biha idza dzakaraha. Atau dia musafiran, maka boleh dia menjamakkan. Tidak harus di awal waktunya tersebut. Sekali lagi, ini perinciannya ada di kitab-kitab fikih. Silakan dilihat kembali. Fayajma' baina salatain insya. Maka dia menjamakkan antara dua waktu salat duhur dan asar, maghrib dan al-isya jika dia mau. Dan sudah kita pernah sampaikan juga, jamak salat tidak selalu identik dengan safar. Boleh orang menjamak ketika dalam keadaan mukim. Insya Allah kita lanjutkan setelah azan di waktu Surabaya ini. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Karena ada kaitan dengan azan isya, mungkin ada sebagian yang bertanya, kenapa kok enggak langsung sholat setelah azan? Karena padahal Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya, ayu amrin afdol, amal mana yang paling mulia? Di antaranya kata Rasul, as-salatu fi waktiha. Salat pada waktunya atau di awal waktunya. Bagaimana dengan salat isya? Ini sekedar faedah saja, faedah fiqhiyah. Beberapa saat yang lalu ada telegram Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Ada pertanyaan, hal nusolli al-isya ba'dal adzan mubasyaratan au nuakhiruha? Apakah kita salat isya setelah azan langsung atau kita tunda? Atau kita akhirkan waktunya? Maka beliau jawab, al-jawab man istata'a an yuakhiraha fatakhiruha afdal al-an bi adami wujudi shalawatil jamaah fil masajid. Kata beliau, barang siapa yang sanggup, yang mampu, yang bisa untuk mengakhirkan waktu sholat isya, maka mengakhirkan waktu isya itu afdol, lebih utama. Terutama sekarang ini ketika tidak ada sholat berjamaah di masjid karena ada PPKM level 4 atau PPKM darurat. Ketika tidak ada sholat berjamaah di masjid, maka yang afdal mengakhirkannya bagi yang mampu, bagi yang mau. Karena Rasulullah SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya ila nisfil lail. Kata beliau, seandainya
Aku tidak memberatkan atas umatku, aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Ya. Namun ini sekali lagi sekedar afdoliyah saja. Ya. Mana yang afdol? Di awal waktu sholat isya atau menundanya? Yang afdol secara asal itu menundanya. Sampai kata Rasul ilani silail. Bagi yang sanggup, bagi yang mampu. Ya. Ini sekali lagi terutama ketika tidak ada lagi atau karena ada PPKM darurat atau PPKM level 4 dan seterusnya, tidak ada salat berjamaah di masjid. Ini kata beliau yang afdal. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita pindah poin 87 masih berkaitan dengan rukun Islam. Ini rukun Islam yang ketiga, yaitu az-zakah. Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala berkata, waz-zakatu minadz-zahabi wal fiddati. Wajib menunaikan zakat emas dan perak, wath-thamari wal hubub, buah-buahan dan biji-bijian, wad-dawab dan binatang ternak. Ala maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qassamaha fajaizun. Kalau pemiliknya langsung membagikannya kepada yang berhak, maka boleh-boleh saja. Wa in a'taha al-imam fajaizun. Kalau dia mewakilkan, menyerahkannya kepada pemimpin kaum muslimin, maka juga boleh. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Zakat termasuk rukun Islam atau rukun Islam yang ketiga dan sering digandengkan dengan salat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atu az-zakah. Sekali lagi, salah satu tujuan disebutkannya pembahasan fikih dalam kitab-kitab akidah selain untuk membantah alil bidah yang menyimpang dalam pembahasan tersebut, juga untuk menyebarkan, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah zakat, ini kata beliau, zakat ada beberapa macamnya. Di antaranya zakat emas dan perak. Atau juga ini dikiaskan dengan zakat harta. Ya, zakat uang sekarang misalnya. Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan tadi wa aqimus shalah wa atuz zakah, Allah juga mengancam dengan ancaman yang sangat berat orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, terutama zakat zahab wal fiddah. Ya, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum wa junubuhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, yakni zunad dhahaba wal fiddah, dan tidak menginfakkannya, menzakatinya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Fabashirhum bi'adzabin alim. Apa azabnya? Kata Allah dalam ayat selanjutnya, yauma yuhma fi nari jahannam. Pada hari ketika harta mereka tersebut dipanaskan dalam api neraka, kemudian disetrikakan harta benda mereka tersebut yang sudah dipanaskan dalam api neraka jahanam ke jidat mereka, ke punggung mereka, ke pinggang mereka. Seraya dikatakan hadza ma kanastum, ini yang kalian simpan untuk diri kalian, maka rasakanlah azab tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ancaman bagi yang tidak mau mengeluarkan zakat malnya. Di antaranya zakat harta, uang misalnya. Dan itu ada syaratnya. Kalau sampai nisabnya yaitu 85 gram emas.
sesuai dengan harga emas pada saat orang itu memiliki harta selama setahun. Syaratnya ada dua, yaitu sudah setahun lamanya harta tersebut dan mencapai nisab 85 gram emas. Harus dizakati. Adapun yang masyhur sekarang ada zakat profesi. Setiap orang itu gajian setiap bulannya dipotong zakat, maka ini tidak benar. Karena zakatul mal itu sesuai dengan syariat Islam, sunnah Rasul dan para salafus soleh, itu harus sudah masuk haul setahun lamanya. Bukan setiap bulan orang itu dipotong zakatnya. Harus setahun lamanya. Kemudian wathamar wal hubub, di antara zakat adalah zakat pertanian. Buah-buahan dan al-hubub, biji-bijian. Ini berlainan dengan zakat mal tadi. Kalau zakat mal dikeluarkan setahun sekali. Kalau zakat buah-buahan ataupun pertanian pada waktu panen. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am 141, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan keluarkanlah hak tadi panennya pada waktu yauma hasadi, ketika memanennya. Sekali lagi perinciannya silakan lihat dalam kitab-kitab fikih yang telah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalilnya. Kemudian juga ada zakat ad-dawa, binatang ternak. Binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Itu yang ada zakatnya. Dan juga itu ada perincian-perinciannya juga. Namun intinya ada zakat peternakan, zakat hewan ternak. Contoh, kalau orang itu punya 5-9 unta, maka kalau sudah setahun lamanya, dia diwajibkan mengeluarkan 1 ekor kambing zakatnya. Bukan 1 ekor unta, bukan. Kalau dia memiliki 5-9, memiliki 5-9, artinya kalau memiliki 6, 7, 8 sampai 9, sudah waktunya setahun, maka dikeluarkan 1 ekor kambing. Kemudian kelipatannya 5 terus sampai 24. Baru setelah itu, di atas itu mengeluarkan 1 ekor unta. Kalau misalnya memiliki 26 ekor unta misalnya, zakatnya kalau sudah setahun 1 ekor, kalau kata para ulama bintu makhot, yaitu mengeluarkan 1 ekor unta yang baru berusia 2 tahun. Ini ada perinciannya. Kalau misalnya memiliki tadi 5-9 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Kalau memiliki 10-14 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing, dan seterusnya. Lihat perinciannya dalam kitab-kitab al-fiqh. Kalau dia memiliki kambing, berapa kambing minimal yang harus dia zakati? Minimal sudah punya 40 kambing. Sampai angka 120. Itu mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Sekali lagi, lihat perinciannya dalam kitab-kitab al-fiqh. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, ala ma qala Rasulullah SAW, sesuai dengan yang disabdakan, diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu tujuannya disampaikan pembahasan ini untuk ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in qasamaha, jika orang itu mau membagikannya langsung, maka jaiz. Seperti tadi, kalau dia punya harta yang sudah sampai nisabnya, sampai haulnya, langsung diserahkan kepada fuqara atau 8 golongan yang berhak mendapatkan zakatul mal. Boleh langsung dia serahkan, tidak perlu atau tidak wajib
wakilkan kepada perwakilan negara atau yayasan dan sebagainya pun langsung dia serahkan. Apalagi kepada karib kerabatnya sendiri yang memang fuqara wal masakin termasuk kategori yang berhak menerima zakatul mal tersebut. Ya. Fa in qasama fajaizun wa in a'taha al imam fajaizun. Kalau dia serahkan, wakilkan kepada pemimpin kaum muslimin, maka juga dibolehkan. Apalagi kalau seandainya pemimpin itu yang meminta langsung, maka wajib diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin tersebut. Sebagaimana dalam hadis atau lanjutan hadis Mu'ad bin Jabal tadi, fa inhum ata'ulaka bidzalik fa akhbirhum annallaha iftarada alaihim zakata amwalihim tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, kabarkan kepada mereka Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya, dalam arti yang sudah sampai nisab hartanya tersebut, ya, kemudian diserahkan kepada para fuqara dari golongan mereka kaum muslimin. Kemudian kata Rasul, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati jangan sampai mengambil zakat mal seperti binatang ternak tadi, jangan mengambil yang paling istilahnya wah dari harta mereka. Contoh ya, misalnya pemimpin kaum muslimin memerintahkan kepada pihak berwenang untuk mengambil zakat misalnya kambing ya, dari para pengusaha kambing misalnya yang sudah sampai nisabnya tadi, ya, sudah memiliki lebih dari 40 kambing misalnya, disuruh mengambil 1 kambing. Misalnya, ambil yang wasat pertengahan. Ya, mungkin kambing itu kan macam-macam, ada yang ganteng, ada yang paling jelek. Ambil yang pertengahan, jangan yang paling, ya, istilahnya wah dari kambing-kambing yang ada tersebut. Ambil yang pertengahannya. Wa iyyaka wa karaima amwalim, jangan mengambil yang paling wah dari zakat-zakat ternak tersebut, ya. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Intinya sekali lagi, ini termasuk salah satu juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin, yaitu tadi menyerahkan zakatul mal kepada pemimpin kaum muslimin. Namun kalaupun dia serahkan kepada yang berhak, tidak ada masalah, ya, selama juga tidak ada perintah dari pemimpin kaum muslimin untuk menyerahkan, mewakilkannya kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian poin yang berikutnya, poin 88, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa'lam anna awwalal islami syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketahuilah bahwasanya awal Islam, ya, awal masuk Islam itu harus mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi disebutkan dalam 3 poin ini 3 rukun Islam. Di sini kalimat syahadat, meskipun tidak secara tertib dari awal tadi, cuma beliau mengisyaratkan 2 kalimat syahadat ini rukun Islam yang pertama. Ya, kemudian baru sholat, baru zakat sesuai dengan hadis Jibril, fa akhbirni an Islam. Ya, kemudian Rasul menjawab, al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakat dan seterusnya. Ya. Ini disebutkan 3 rukun al-Islam, dan yang paling pertama adalah 2 kalimat syahadat, dan ini seperti dalam hadis Mu'ad bin Jabal tadi, falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Ini dasarnya semua amal ibadah. Ya. Kalau orang itu sholat, zakat, tapi kalimat syahadatnya tidak benar, atau dalam artian dia mengamalkan pembatal-pembatal la ilaha illallah, tidak diterima sholat, zakat, haji, puasanya.
Dia berbuat syirik, gugur semua amal ibadahnya. Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Makanya para nabi, para rasul memprioritaskan, mengutamakan, mendahulukan dakwah kepada la ilaha illallah. Karena ini pondasinya al-amal. Tidak ada manfaatnya amal ibadah tanpa la ilaha illallah, atau tidak sah la ilaha illallahnya. Ya. Ini sekali lagi salah satu hikmah mengapa para nabi, para rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah pertama kali, menyeru umat mereka mentauhidkan Allah. Karena tauhid dalam ibadah seperti wudu dalam salat, atau wudu dengan salat. Tidak sah salat tanpa wudu, tidak sah ibadah tanpa at-tauhid. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa yang mengkufur keimanan, kalimat tauhid la ilaha illallah, gugur semua amal ibadahnya. Dan ini yang dilanjutkan oleh para dai-dai salafi sejati, yaitu memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Ya. Bukan malah nyinyiri dakwah at-tauhid, naudzubillahi min dzalik. Karena ini pondasinya al-amal, ini kuncinya masuk al-Islam. Anna awal Islam syahadatu alla ilaha illallah. Ya, dan harus dijelaskan kepada umat apa arti la ilaha yang sebenarnya. Karena banyak kaum muslimin yang masih tidak paham atau keliru dalam mengartikan la ilaha illallah. Mereka mengartikan la ilaha illallah hanya dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Padahal itu tidak benar dalam mengartikan la ilaha illallah. Yang benar, la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Sebagaimana firman Allah, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu sesungguhnya Allah satu-satunya sembahan yang hak, selain Allah sesembahan yang batil. Ini makna yang benar. Adapun tadi mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, dalam mengartikan la ilaha illallah itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Yang pertama, karena itu menyelisihi apa yang dipahami oleh para nabi, para rasul. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwasanya para nabi, para rasul mereka diutus untuk menyeru kaum mereka, ya, menyeru kaum mereka kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka para nabi, para rasul yang pertama kali membawa kalimat tauhid, dan mereka yang paling paham tentang kalimat tauhid tersebut. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah mengatakan, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya tentang la ilaha illallah. Tentang apa la ilaha illallah? Fa'budun, tentang ibadahnya kepada Allah semata. Dan Allah mengatakan dalam ayat-ayat yang lain seperti surat An-Nahl ayat 36, apa arti la ilaha illallah yang dibawa oleh para nabi wa rasul tersebut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummat rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada an i'budullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah at-taghut, semua sesembahan selain Allah. Ini arti la ilaha illallah yang dipahami oleh para nabi, para rasul. Laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa seruan Nabi Nuh? Wahai kaumku, sembahlah Allah, ibadahilah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Ini pemahaman para nabi, para rasul. Ini penafsiran para nabi, para rasul tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Kemudian juga kenapa kok salah arti tersebut? Karena seandainya itu benar, orang musyrikin jahiliyah sudah otomatis masuk Islam, tidak perlu didakwai lagi la ilaha illallah, tidak perlu lagi diperangi oleh Rasulullah SAW.
Karena orang-orang musyrikin jahiliyah meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya engkau bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Ya. Sekali lagi, tidak benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada pencipta selain Allah. Dan alhamdulillah sudah kita tulis buku yang berjudul Menyelami Samudra Kalimat Tauhid La ilaha illallah, ya, dan sudah dicetak berulang kali. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kalimat syahadat seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin terpisah. Tidak sah keislaman seseorang yang hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tanpa wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak sah kalau orang itu mau masuk Islam mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Harus komplit dua-duanya. Dan itu juga dua syarat diterimanya amal ibadah, al-ikhlas wal ittiba. Ya, harus ibadah itu ikhlas karena Allah dan mengikuti ajaran Rasul SAW. Tidak cukup ikhlas saja, harus ada ittiba. Tidak cukup hanya niat yang baik, harus mengikuti ajaran Rasul ketika beribadah. Ya. Tidak cukup hanya ittiba, mengikuti ajaran Rasul ketika ibadah tanpa ikhlas, harus ada dua-duanya. Ikhlas wal ittiba. Itu yang selalu harus digandengkan. Ya. Dan wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Dan bahasa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kata-kata abdu wa rasuluhu ini menunjukkan pertengahan Islam dalam menyikapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertengahannya Islam, bukan sebagaimana Yahudi yang mereka menghina, melecehkan Nabi mereka, bahkan membunuh Nabi mereka, dan bukan seperti orang Nasara yang menyembah Nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam. Islam pertengahan, mengatakan Nabi Muhammad hamba Allah, manusia biasa, namun beliau adalah utusan Allah. Hikmah dikatakan beliau hamba Allah agar tidak dituhankan, tidak disembah selain Allah. Dan masih banyak kaum muslimin yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Nabi Muhammad Rabbul Alamin. Meminta kesembuhan kepada Nabi Muhammad, meminta rezeki kepada Nabi Muhammad, meminta untuk dihilangkan kesusahan musibah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau meyakini Nabi Muhammad bisa menghilangkan kesusahan. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah berfirman, wa iyyam saskallahu bidurin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah dikatakan beliau adalah hamba Allah, manusia biasa. Seperti dalam akhir surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan Nabi Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kalian. Ini agar Nabi Muhammad tidak dituhankan, tidak disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun beliau adalah utusan Allah, meskipun beliau manusia, beliau utusan Allah yang wajib dimuliakan, diagungkan, ya, sesuai dengan kedudukan beliau. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dilecehkan. Ini pertengahan Islam, pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan seperti orang-orang yang suka menghina Nabi Muhammad atau menghina sunnah Rasulullah SAW, atau bukan seperti orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad SAW. Rasul sendiri bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Innama ana abdun, aku adalah hamba Allah, manusia biasa. Faqulu Abdullah wa rasuluh, katakan aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menuhankan beliau, mensejajarkan beliau dengan Allah, dan tidak boleh melecehkan beliau. Mengikuti ajaran beliau, memuliakan ajaran beliau, ya, membenarkan semua sabda beliau, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan kata para ulama, makna syahadat Muhammad Rasulullah yaitu yang pertama, tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Apa yang beliau sampaikan dalam hadis yang sahih itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin ada yang salah dalam kabar berita dari Rasulullah SAW. Ya, dan banyak bukti yang menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Ya, seperti dalam masa pandemi seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari wabah penyakit ini dan semoga Allah segera mengentaskan musibah dari kita semuanya. Rasul 15 abad yang lalu sudah menjelaskan salah satu obat dan pencegahan dari penyakit ini. Di antaranya Rasul mengatakan firra minal majdzum firaraka minal asad. Jauhkanlah diri kalian dari orang yang terkena penyakit kusta atau lepra sebagaimana kalian lari dari singa. Ini salah satu kiat pencegahan dari penyakit yang menular. Entah penyakit kusta atau virus corona seperti ini. Menjauh bukan malah mendekat. Demikian pula tidak berjabat tangan dengan orang-orang yang terkena penyakit menular tersebut. Dan itu juga ada dalam kisah Rasul ketika ada seorang yang terkena penyakit kusta mau berjabat tangan membela Rasul. Rasul tidak mau berjabat tangan dengan orang tersebut. Rasul mengatakan, "Idza sami'tum bitta'un bi'ardin fala taqdamu alaih." Kalau kalian mendengar suatu tempat, wilayah, daerah terkena wabah penyakit, jangan masuk ke wilayah tersebut. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum fihi fala takhruju firaran minhu. Dan kalau kalian mendengar dan kalau kalian ada di wilayah yang sudah terkena penyakit wabah tersebut, jangan kalian keluar darinya untuk lari dari wabah tersebut. Tidak boleh masuk kalau masih di luar, ini untuk bentuk pencegahan. Kalau sudah di dalam, jangan keluar agar tidak menularkan. Dan juga sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada penyakit menular namun dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya sudah Rasul sabdakan. Ini tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Selain kita juga berobat dengan obat-obat medis, kita juga berobat dengan pengobatan nabawi. Entah dengan madu, dengan habbatus sauda. Ini juga obat-obat. Kata Rasul, habbatus sauda dawa likulida. Jintan hitam, obat bagi segala penyakit. Demikian pula kita membaca zikir-zikir agar terhindar dari segala bentuk penyakit misalnya. Zikir pagi dan petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca pagi dan petang hari. 3 kali misalnya. Ini semuanya salah satu bentuk pencegahan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi harus kita juga membenarkannya. Tasdiqu fima akhbara. Tanpa mengesampingkan tadi pengobatan medis dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ta'atu fima amar, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, nadartu ilal mushaf fawajatu fihi ta'at Rasul fi 33 maudhi'an. Aku memperhatikan dalam Al-Qur'an, aku dapati kewajiban taat kepada Rasul ada pada 33 ayat Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, makna syahadat wa anna Muhammad Rasulullah istinabu manahan wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul ajarkan ambillah, apa yang dilarang Rasul maka tinggalkanlah. Dan yang keempat di antara makna syahadat Muhammad Rasulullah yaitu alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ngarang sendiri cara ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tidak cukup hanya niat ikhlas dalam beribadah kepada Allah, harus mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man amila amran laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beribadah kepada Allah, beramal ibadah tidak mengikuti ajaran Rasul, maka tertolak. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Ya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan dalam kajian malam hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab. Dalam sholat sebelum salam berdoa sampai lama apakah boleh? Ya, termasuk salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu sebelum salam atau waktu tasyahud al-akhir. Dan Rasul mengajarkan juga beberapa doa, di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Boleh. Nah, perbedaan antara ilmu kalam, falsafat, dan ilmu mantik. Ya. Secara asal ilmu kalam, ilmu mantik itu sumbernya dari ilmu filsafat. Ya. Dan ilmu kalam itu lebih khusus, yaitu ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah. Untuk menetapkan apa? Akidah hanya berlandaskan logika. Jadi itu ilmu kalam. Filsafat banyak, ilmu filsafat yang selain ilmu agama banyak. Ya, yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan urusan agama. Kalau kita menyebut ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik, yang kita maksud adalah ilmu-ilmu yang digunakan menetapkan akidah dengan berlandaskan logika semata. Kalau ada pertentangan antara ayat dengan akal mereka, mereka dahulukan akal mereka. Ini namanya ilmu kalam. Ya, ilmu kalam itu bersumber dari filsafat Yunani, Romawi, dan seterusnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum menambah bacaan doa ketika sujud dan tahiyat akhir setelah doa yang diturunkan oleh Nabi SAW? Ini sudah kita sampaikan tadi, termasuk waktu-waktu yang mustajab. Silakan berdoa sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya, sebagaimana tadi Rasul atau dalam waktu sujud misalnya Rasul mengatakan aqrab ma yakun abdu rabbi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Fa'akthiru minad doa. Perbanyaklah dari doa. Ya, selain doa yang mungkin sudah diajarkan Rasulullah SAW, Rabbi zidni ilma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, dan seterusnya. Kita juga boleh berdoa dengan doa-doa yang lain yang kita inginkan. Bahkan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari ketika ditanya, waktu itu ada tabligh akbar di Surabaya, dan alhamdulillah waktu itu anak penerjemahnya. Beliau ketika ditanya apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia ketika sujud, beliau berfatwa boleh. Wallahu ta'ala. Tentang masalah pengucapan husnul khotimah, bolehkah diucapkan untuk orang yang baru wafat? Kalau misalnya orang itu hanya berharap semoga Allah memberikan husnul khotimah kepada orang tersebut, boleh. Kalau memastikan, tidak boleh. Ya, karena ini masalah gaib, masalah batin. Ya, kita nggak tahu apakah orang itu baik akhirnya ataukah tidak. Ya, karena Rasul bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dira' fa yasbiqu kita fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang awal hidupnya beramal seperti amalan penghuni surga, sampai antara dia dengan surga selangkah saja. Namun takdir mendahulunya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka, maka dia masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Bahkan ketika perang, ya, ini dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Jihad ada bab la yuqalu fulanun syahid, tidak boleh dikatakan si fulan itu mati syahid.
Kenapa demikian? Ya, dikisahkan oleh Imam Bukhari ada riwayat pada waktu perang sebagian sahabat memuji salah seorang dari yang ikut perang tersebut. Dipuji luar biasa. Namun kata Rasul, huwa finnar, orang ini masuk neraka. Sebagian sahabat pun mengintai orang itu. Dan diketahui di akhir hayatnya orang itu mati bunuh diri karena tidak sanggup menahan sakit terkena, artinya terluka. Sampai dia mati bunuh diri. Rasul diberi wahyu Allah Ta'ala, orang ini akhirnya tidak baik. Meskipun awalnya kelihatan baik luar biasa, kita nggak tahu. Maka sekali lagi urusan gaib, masalah surga neraka, orang itu mati husnul khotimah atau dia dan sebagainya. Kita hanya berharap semoga Allah memberikan kepada orang tersebut husnul khotimah. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana sholat di rumah di saat pandemi ini? Ini sudah kita sampaikan berulang kali. Apalagi ada larangan melaksanakan sholat berjamaah di masjid dari pemerintah kaum muslimin. Ini semuanya dalam rangka mencegah tersebarnya virus corona. Berapa saat lalu ada juga postingan dari Telegram Syekh Ali bin Hasan. Insya Allah ini hari ini ada postingan yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan pertanyaan ini. Ada pertanyaan, hunalika ahadu tullabil ilmi yajma'un nas lis-shalah fi masjidihi fi dhilli ighlaqil masajid fi hadhil ayyam. Fahal hadal akh ya'tham ala fi'latihi? Ada salah satu penuntut ilmu agama yang mengumpulkan manusia untuk salat berjamaah di masjidnya. Ketika ada larangan berjamaah di masjid atau ketika ada perintah menutup masjid. Ketika hari-hari seperti ini, seperti kita sekarang ini. Fahal hadal akh, apakah yang menyeru untuk salat berjamaah tadi berdosa atas perbuatannya? Dijawab oleh Syekh Ali bin Hasan, la nuridu an nadkhula fi babi ya'tham wa la ya'tham. Kita dalam hal ini tidak mau mengatakan ini pasti berdosa dan tidak berdosa. Hada ilmu indallah, ini semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah panen dosa, naudzubillahi min dzalik, kok bisa menvonis seperti itu. Lakin nakul, akan tetapi kita katakan la syakka anna hada mukhalifun lil awamir asy-syar'iyyah min jiha fi maudhu'il waba wa ma asbah. Kata beliau, namun kita katakan tidak diragukan lagi perbuatan yang tadi mengumpulkan orang untuk salat berjamaah dikala ada larangan dari pemimpin kaum muslimin untuk salat berjamaah, ini menyelisih perintah syariat. Dari salah satu sisi ketika ada pandemi seperti ini, larangan ini karena ada sebabnya. Wa ma'asbah, dan yang semisalnya diantaranya sabda Rasul, wala yuridanna mumarridun ala musih. Tidak boleh mengumpulkan yang sakit dengan yang sehat. Sekarang ini kita nggak tahu siapa yang tertular dengan virus ini, naudzubillahi min dzalik. Untuk mencegah itu maka dilarang sholat berjamaah di masjid misalnya. Ini dalam rangka memutus mata rantai virus tersebut. Ini sesuai dengan dalil syariat tadi. Wal ihtiyat fi hadal bab, untuk kehati-hatian. Dan orang itu mukhalifun li hukmi awliyal umur al-hazib, menyelisih perintah pemimpin kaum muslimin yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah ati Rasul wa ulil amri minkum. Wallahu taala alam. Bagaimana cara membayar hutang yang kita lupa pada hutang tersebut dan lupa kepada siapa saja kita berhutang? Yang pertama, berusaha semaksimal mungkin kalau kita sudah mampu mencari orang-orang yang kita pernah hutangi. Karena kalau kita masih punya hutang, naudzubillah min dzalik, kalau kita mati meskipun mati syahid tidak bisa langsung masuk surga. Apakah Rasul tidak mau mensolati
yang masih punya tanggungan hutang sampai dibayarkan. Ya, harus sunnah pertengahan, tidak meremehkan masalahnya dan juga tidak berlebih-lebihan. Hati-hati, utang piutang ini masalah yang juga besar. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang masalah utang piutang. Ya, artinya sekali lagi, kalau sudah semaksimal mungkin dicari, namun qadar Allah nggak ketemu, maka boleh dia menginfakkan sesuai dengan perkiraannya berapa yang dulu pernah dia berhutang. Ya, dia infakkan dengan niat pahalanya untuk orang yang dia hutangi tersebut. Wallahu ta'ala alam. Adakah salat ba'diyah Jumat seperti ba'diyah duhur? Iya. Ya, ada ba'diyah salat Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.